Ya, baik. Saya di sini Bima Rafsanjani Rafid selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tidak pernah ragu-ragu dalam membela masyarakat, tidak pernah letih, tidak pernah mundur untuk memperjuangkan persoalan-persoalan masyarakat, khususnya tentang kekeringan dan juga kekurangan air. Sehingga kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mencarikan solusi-solusi terbaik, baik dalam program seperti contohnya pompa air, sumur dalam, irigasi pertanian, dan juga pipa-pipa air, pompa air itu tadi. Kami sangat yakin dengan program-program tersebut Jawa Timur ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, yang bisa membuat Provinsi Jawa Timur menjadi gerbang Nusantara dan Jawa Timur menjadi bangkit kembali. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, selamat datang. Kali ini bareng sama aku Aira, dan kalau teman-teman sadar, sehari-hari itu kita butuh air. Nah, tapi tidak banyak yang sadar kalau air itu adalah salah satu barang atau sesuatu hal yang penting bagi kita, terutama di kehidupan sehari-hari. Kali ini Aira tidak sendiri, Aira langsung ditemani oleh anggota termuda, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun periode 2000 saat ini, yaitu Mas Bima Rafsanjani. Selamat datang Mas Bima. Ya, makasih banyak Aira. Nyantai aja Mas, relax. Kalau bahas krisis air nih Mas, terutama di dapil jenengan, kira-kira masuk dalam skala krisis air yang besar atau enggak Mas? Dibilang krisis air besar enggak, dibilang enggak krisis. Krisis. Wah. Jadi mungkin krisisnya itu masuk ke tahap 1 lah ya. Contohnya di daerah Situbondo, itu ada beberapa titik-titik. Terus juga di Bondowoso dan di Banyuwangi itu ada di kecamatan saya sendiri, kebetulan Kecamatan Wongsorejo, untuk daerah yang keperluan air yang sangat tinggi. Kalau dari hasil kunjungan atau laporan di dapil, pripun Mas? Kalau di hasil kunjungan terakhir itu di Situbondo, waktu itu permasalahan airnya ini, kekeringan itu karena faktor pH air yang kurang baik. Ada di Situbondo karena ada aliran air yang dia itu tercampur sama belerang, sehingga tidak bagus ke pertanian, hingga pertanian itu yang sulit untuk panen. Masam berarti? Ya, air dicampur sama belerang, tidak pastinya bisa buat apa-apa itu. Ya, dibuat lahan pertanian pastinya kan sulit tumbuh pertaniannya. Terus juga untuk kekeringan sendiri ada di daerah Wongsorejo itu di Dusun Palima, Desa Wongsorejo. Itu memang benar-benar kekeringan. Dia padahal itu dekat daerah pesisir, tapi karena dia agak naik ke bukit sedikit dengan curah hujan yang bisa dibilang jarang sekali hujan, jadinya masyarakat itu benar-benar sulit banget untuk mendapatkan air bersih. Kalau dari Mas Bima tadi menyampaikan, berarti problem air ini, terutama air yang murni, itu berarti kurang banget Mas? Bisa dibilang untuk yang saya pernah lihat sendiri secara langsung, benar-benar mereka tuh kekurangan air. Mau mandi aja itu mereka kalau benar-benar lagi keringan, itu harus benar-benar berjalan kaki ataupun naik motor ke jauh berarti cari sungai yang dekat laut, benar-benar. Jadi sulit lah untuk mereka mendapatkan air itu. Loh, bukannya malah daerah pesisir ya Mas? Karena dia pertama di perbukitan. Dataran tinggi berarti maksudnya. Dataran tinggi, ya kan. Sudah dataran tinggi, situ di Banyuwangi Wongsorejo ini agak panas juga cuacanya kan. Dan jarang hujan. Banyuwangi Utara itu jarang hujan. Banyuwangi Kota hujan, Banyuwangi Selatan hujan. Banyuwangi Utara itu cuma debunya ya dapat. Karena angin doang yang dinginnya doang berarti. Ya, cuman angin aja. Jadi sedang jarang hujan, berdebu juga. Kurang lebih begitu. Ya kan, sama halnya di Situbondo beberapa spot-spot tuh beberapa ada yang kekurangan air juga, ya kan. Faktornya sih memang kebanyakan besar memang karena cuacanya yang ekstrim. Betul. Yang membuat kekeringan tadi itu. Wah, berarti daerah lain hujan, daerahnya Mas Bima malah kemarau. Ya, itu tadi ya. Panas berarti. Bisa dibilang ya mirip seperti itulah.
Jadinya Kalau- memang Heeh. kadang-kadang agak memprihatinkan juga kepada masyarakat sekitar juga sih. Kalau dari masyarakatnya sendiri nih Mas, Nah, sambatannya gimana? sambatannya sih minta tolong mereka itu dibuatkan sumur bor. Oh, sumur Ya kan, bor. sumur bor, ya kan, ataupun sumur dalam. Betul. Sama misalkan beberapa tempat tuh ada yang masih belum terjangkau sama PDAM. Aksesnya Karena memang PDAM belum masuk ke sana. bukan karena akses berarti ya? Bukan karena akses, PDAM belum masuk ke sana sehingga beberapa ada yang dusun-dusun ataupun desa-desa itu mereka masih memakai dari pompa air dari mata air. Oh, wow. Ya, Berarti sehari-harinya menggunakan air itu, kecuali air minum berarti ya? kecuali air minum. Kalau air minum mereka masih aman lah ya, masih bisa mengonsumsinya itu lewat ya beli kayaknya. Betul. Tapi kalau yang parah itu yang tadi untuk kebutuhan misalkan mandi, Betul. Nyuci. ya itu menjadi persoalan mereka itu. Berarti kayak artis dong Mas, harus beli air galon dulu. Atau enggak? Enggak lah, kalau mereka kebanyakan di masyarakat saya sih, walaupun kemarin sempat tidak tersentuh, hebatnya dia bisa survive. Artinya masih banyak akal yang bisa dilakuin oleh masyarakat saya itu, hingga dia bisa, artinya mandi itu cari sungai, mencari sungai yang tidak kering itu tadi, harus menempuh beberapa jarak, sehingga menurut saya kan ini kan kasihan juga. Betul. Sehingga kemarin waktu 2023-2024 sebelum saya jadi anggota dewan, saya dulu sempat menjadi stafnya anggota DPR RI. Wah, Sempat menurunkan beberapa bantuan sumur bor di daerah Kecamatan Wongsorjo itu. Jadi alhamdulillah mereka tuh senang sekali mendapatkan program tersebut. betul lah. Padahal mandi air sungai itu juga Iya. seru, cuman Iya, ya masa sehari-hari juga harus ke sungai. iya, aksesnya ya sih yang mungkin mereka sedikit terganggu karena kan harus berjalan kaki lah mungkin, atau misalnya menggunakan kendaraan bermotor, sehingga itu menurut saya tidak efisien sekali. Kalau dari kita geser ke anak mudanya nih Mas, terutama di dapilnya Mas Bima nih, anak mudanya pasti banyak tuh Mas. Merespon kejadian seperti itu gimana? Ya mereka meresponnya itu dengan ya memberikan masukan kepada saya, minta tolong Mas Bima bagaimana ini untuk solusinya. Ya, saya sampaikan namanya musim, kita tidak bisa bergantung pada musim saja kan, musim hujan. Solusi terbaiknya menurut saya memang harus pemerintah hadir dalam memberikan suatu solusi yang terbaik. Solusi terbaik saat ini selain kita membuat sumur bor itu, ya kita sampaikan membuatkan pompa pipa air ataupun saluran-saluran irigasi yang terorganisir, ya kan, sehingga masyarakat itu bisa merasakan air bersih untuk bisa menggunakan untuk aktivitas sehari-hari mereka. Kalau tadi Mas Bima sempat menyinggung tentang ini kan nggak bisa dipakai airnya buat pertanian ataupun konsumsi sehari-hari, buat mandi, buat nyuci kan. Berarti gimana Mas nanti buat aliran airnya, buat mungkin buat pertanian gitu, ada irigasinya? Ada irigasinya, tapi bisa dibilang seperti ini. Dibuat pertanian hanya beberapa tanaman-tanaman saja yang bisa tumbuh, nggak semuanya. Jadi padi itu nggak bisa tumbuh, tapi kalau misal ditanam tebu masih bisa oke lah, masih bisa tertanam. Tapi mereka kan artinya tidak memiliki opsi-opsi untuk membuat hasil tani yang lainnya. Itu yang menjadi persoalan mereka itu. Terus hingga membuat kadar tanahnya itu menjadi tidak bagus. Ya kan? Artinya faktornya itu adalah untuk mereka memanen itu lebih lama. Terus juga hasil panen yang kurang maksimal, itu menjadi masalah yang di situ Bondo yang saya kemarin sempat datangi itu, karena airnya mereka itu, saluran air mereka itu tercampur oleh belerang itu tadi. Kalau Mas Bima sendiri nih melihat perbedaan dari mungkin di daerah dapil jenengan kan ada pegunungan tuh, ada perdesaan juga, pesisir juga, dibandingkan sama perkotaan, gimana Mas? Kalau di pegunungan, baik lagi ya, kalau pegunungan yang masuk Ijen itu airnya itu saya kira nggak sangat berkecukupan sekali ya, karena itu curah hujannya sangat tinggi ya kan. Wah, lebih-lebih malah. Lebih-lebih. Bahkan kadang mereka ada beberapa yang kayak kurang suka karena hujan terus kan. Waduh. Tapi itu tadi ya, hujan kan rahmat Tuhan. Betul. Kemarau juga rahmat Tuhan. Jadi kita tidak bisa salahkan juga sih, ya kan. Nah, kita tidak bisa bergantung juga dengan cuaca. Oleh karena itu pemerintah ya
harus memberikan suatu solusi yang terbaik menurut saya sih, dengan cara membuatkan program-program unggulan untuk mengatasi permasalahan soal air ini tadi. Kalau melihat dari Mas Bima menyampaikan tadi, berarti sebenarnya aksesnya itu mudah untuk penyaluran itu. Sebenarnya sih mudah, baik lagi dari kita ini kesulitan baik lagi ke anggarannya untuk membuat program-program tersebut. Kuota, artinya Betul. gini, mungkin masyarakat desa membutuhkan contohnya mungkin saluran irigasi, sumur bor, ataupun dengan program pipa pompa air. Betul. Itu kuotanya terbatas. Misal yang butuh 20 tapi kita bisa melayani 5. Tidak semuanya, ya kan? Itu sih memang karena keterbatasan anggaran tadi menyebabkan kita kesulitan untuk menjangkau ataupun mengeksekusi daerah-daerah yang kekeringan. Kalau dari pengaruh kerusakan untuk kawasan resapannya nih Mas, seperti hutan, itu aman toh? Maksudnya enggak yang ada penebangan segala macam. Jadi daerah aliran sungainya itu kalau ada irigasi itu mudah. Jadi kalau misalkan jelas ya, kalau misalkan kekeringan itu faktor penyebab lainnya kan, kalau misalnya adanya penebangan hutan juga, ya kan? Oh, ada penebangan malah? Iya, beberapa titik ada yang ya biasa ya, mungkin masyarakat sekitar yang oknum-oknum tersebut. Betul. Ya kan. Jadi penebangan hutan ini bisa membuat longsor, bisa membuat kekeringan juga. Ada 2 faktor, ya kan. Sehingga saya kira ini menjadi riskan sekali buat masyarakat oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kalau boleh nih Mas Bima merangkum akar masalah krisis air, terutama di dapilnya Mas Bima maupun di Jawa Timur nih, mungkin dalam 3 poin utama apa saja? Pertama, ya kan pasti cuaca ekstrim yang sangat tinggi, ya kan, yang selalu berubah-ubah, yang tidak menentu. Kedua, karena masyarakatnya ini ada penebangan hutan, terus juga drainase yang tidak baik, ya kan, dan juga adanya masyarakat yang membuang air secara percuma-cuma. Itu yang menurut saya yang penyebab menjadi kekeringan tadi. Wah, kekurangan air malah dibuang secara cuma-cuma lagi ya? Iya, maksudnya di saat lagi tidak kekeringan. Betul. Airnya dibuang-buang. Airnya dibuang-buang yang ya secara percuma, ya kan. Sebenarnya airnya masih banyak yang ingin ditanyakan nih Mas Bima. Tapi jangan kemana-mana, dan Mas Bima juga tetap di sini nih Mawar. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, masih sama Aira dan Mas Bima. Kalau tadi kita bahas soal pemetaannya, kita geser ke tata kelola anggaran dan peran pemerintahnya nih Mas. Kalau dari anggota DPRD-nya sendiri, terutama pemerintahannya nih Mas, kira-kira melihat kesiapan dan kinerja PDAM atau penyedia layanan minumnya ini bagaimana menghadapi krisis tersebut? Ya pastinya untuk PDAM sendiri kan pasti akan berkomitmen, terus terang pasti mereka akan terus untuk melakukan hal yang terbaik. Betul. Untuk penyediaan air bersih tadi, ya kan, pastinya. Karena kalau memang PDAM ini kesulitan, ya, bagaimana masyarakatnya nanti, ya kan? Betul. Pasti akan lebih parah lagi, ya kan. Terus juga untuk penyediaan layanan air minum, saya kira banyak masih di daerah-daerah saya itu untuk penyediaan air minum yang isi ulang itu. Jadi untuk saat ini masih aman-aman saja. Aman ya Mas berarti ya. Kalau yang sampai air PDAM diminum tuh Mas? Kalau terus terang untuk PDAM sampai diminum itu ya baik lagi ya, itu saya kurang mengerti. Tapi kalau saya sendiri belum pernah ya. Belum pernah. Iya. Kalau PDAM diminum karena pH-nya PDAM ini kan beda-beda setiap lokasi, dan ini saya sarankan sih kalau mau minum PDAM minimal mungkin direbus dulu, ya kan, karena untuk menjaga kesehatan kita. Betul. Ya kan, kesehatan itu lebih penting, nomor 1. Betul, ya. Kesehatan itu nomor 1. Karena sehat itu mahal. Betul, iya, mahal banget sekarang Mas. Sehat itu mahal karena kalau sakit itu biaya rumah sakit itu kan sekarang nggak ada yang murah. Betul. Nah, kalau bisa seperti itu sih. Sekarang apa yang murah Mas? Nggak ada Mas. Iya. Kalau dari warganya sendiri nih Mas, apakah banyak yang mengeluh soal kualitas PDAM-nya? Kayak mungkin airnya keruh, berbau? Saya pernah melihat beberapa
video ya, di beberapa daerah itu khususnya di Jawa Timur ada yang sampai dia yang warna keruh ya kan, terus juga ada yang berbau itu. Ini kalau saya bisa lihat karena faktor-faktor pipa-pipanya ini yang sudah berkarat, terus juga penyaring-penyaring airnya yang sudah tidak layak lagi yang harus perlu diganti. Jadi saya kira nanti saya akan menyampaikan kepada dinas SDA untuk menyampaikan kepada PDM karena ini kan hak masyarakat dan apalagi PDM ini kan dibayar tiap bulan mahal lagi gitu ya, lumayan juga harganya. Jadi kiranya untuk hal tersebut pastinya PDM harus mengevaluasi tentang air yang keruh dan juga air yang berbau tadi, karena siapa juga yang mau mandi air keruh ya kan, diminum aja tidak bisa, apalagi dibuat sehari-hari, apalagi dibuat mandi aja udah nggak bisa ya kan, apalagi buat minum gitu aja kurang lebih. Berarti kalau airnya dari PDAM aja keruh, mending ke sungai tadi aja sih Mas. Iya, alhamdulillah kalau sungainya bersih. Kalau air sungainya keruh, kita mau kemana terus kan? Betul. Akhirnya mau nggak mau pemerintah harus mencarikan solusi. Mungkin solusinya adalah drop air tadi. Kalau soal dropping air sudah rata Mas? Untuk drop air itu pastinya kan ke daerah-daerah yang kekeringan ya kan. Misal contohnya PDAM yang mati selama beberapa hari atau ada kekeringan yang berkepanjangan. Cara solusi sementara itu kita pakai dropping air yang tangki air itu untuk dikirimkan untuk beberapa spot lokasi. Lebih seperti itu. Berarti warga sekitar yang mengajukan ya Mas ya? Nanti pihak desa akan menyampaikan, terus nanti pihak desa itu bisa menyampaikan juga. Maksudnya dari masyarakat menyampaikan pihak desa akan menyampaikan ke camat atau nanti ke dinas SDA, bisa melalui saya juga. Nanti saya terkait ya berarti. Nanti kan kebetulan saya kan anggota dewan, tugasnya saya menyampaikan aspirasi masyarakat. Masyarakat bisa mengkontak saya dan menghubungi saya. Nanti saya akan menyambungkan langsung kepada dinas SDA tadi. Berarti langsung disamper ke rumah bisa Mas? Bisa boleh, karena saya juga membuka ruang aspirasi juga di rumah saya. Itu dia Empower yang rumahnya daerah Situbondo, Banyuwangi, apalagi yang mungkin satu desa sama Mas Bima, langsung samperin aja berarti di Desa Wotukebo. Desa Wotukebo, Kecamatan Wongsorjo. Terbuka selebar-lebarnya berarti. Untuk umum, ya boleh, untuk walaupun dia bukan tim saya walaupun dia kemarin nggak nyoblos saya terbuka, saya milik masyarakat. Setelah jadi saya berkomitmen dan tidak pernah ragu-ragu untuk membantu masyarakat, baik yang memilih saya dan yang tidak memilih saya. Buat semuanya, jadi buat tidak semuanya. hanya kalau kata anak sekarang circle tertentu. Tidak tebang pilih. Mas, kalau tadi kita sudah membahas soal PDAM-nya ya, kalau terkait infrastrukturnya, tantangan terbesarnya apa Mas? Tantangan terbesarnya sih misalkan untuk membuat pipa itu ya, karena pipa, kita instalasi pipa mungkin karena aksesnya yang sulit ya kan, terus juga hingga pompa-pompa di daerah itu ada mungkin tidak ada mata airnya sehingga kesulitan untuk diberikan pompa-pompa air itu sih. Sama satu lagi saluran irigasi yang strukturnya itu yang agak sulit kita bangun ya kan. Berarti naik turun ya Mas ya? Nggak yang rata dataran gitu? Kalau yang naik solusi lainnya kita bikinkan pipa sih ya kan pastinya. Karena kalau misalkan dibuatkan pompa air, kadang-kadang ada beberapa spot-spot yang dibuatkan sumur-sumur bor. Kalau dibuat sumur-sumur bor, kadang-kadang ada yang tidak ada titik mata airnya. Kalau dari beberapa kabupaten ya Mas, terutama Jawa Timur, itu kan banyak yang rencana anggaran airnya itu berhenti di tengah-tengah. Kalau dari pengawasannya DPRD provinsi sendiri bagaimana Mas? Yang berhenti di tengah-tengah itu biasanya faktor karena anggaran kita kurang. Karena SDA sendiri nggak banyak anggarannya. Karena itu kadang-kadang kita juga minta pertolongan juga dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten kota, juga dengan pemerintah pusat, ya kan, untuk bekerja sama bersinergi untuk melawan kekeringan ini. Berarti sering berhenti itu bukan karena anggota dewannya tidak mengawasi, terus tidak ingin menyalurkan, tapi karena anggarannya juga ya Mas? Anggarannya yang menjadi keterbatasan kita tadi. Tapi itu bukan menjadi penghalang kita untuk melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat. Ya kan, kita akan mencarikan solusi terus yang terbaik bagaimana ke depannya. Berarti untuk anggaran tahun selanjutnya nih Mas, ditambah lagi? Untuk hari ini kita masih keadaan efisiensi.
anggarannya sedang dikurangi. Oh, Dari tahun 2025 ke 2026 SDA hari ini anggarannya dikurangi untuk SDA provinsi. wah sangat jauh Enggak, potongannya. ya, Tidak ya? enggak banyak, ya mungkin 20%, 10%, tapi kan tetap aja itu berkurang. Kolaborasi antara pemerintah setempat seperti mungkin kabupatennya, Mm-mm. apakah masih bersinergi aktif dengan Pastinya, karena kan turunnya di, misal ini program dari APBD provinsi, kita akan berkoordinasi dengan SDA kabupaten, dengan pemerintah kabupaten pastinya, dan juga kepala desa, karena beliau pemangku desa tersebut ya kan. Oleh karena itu kami selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait. kalau di daerahnya Mas Bima, apakah masih ada daerah-daerah yang bisa dikatakan pelosok untuk penyaluran akses airnya? Ada di daerah yang saya bilang tadi itu, yang daerah krisis air tadi itu, di daerah Desa Wongsorjo di Pal 5, Pal 7 itu, dusun Pal 5, Pal 7. Berarti tempatnya Mas Bima? Iya, di kecamatan saya ada, itu. Jadi saya sarankan tuh beberapa dibikinkan sumur bor tadi. Saya menyarankan sumur bor, titik-titik sumur bor, karena itu cara yang konkret ya bagi saya sendiri sih dari dulu. Kalau berbicara soal industri yang besar nih Mas, apa sih yang harus dilakukan, terutama dilakukan oleh pemerintah untuk penggunaan airnya ini tidak secara cuma-cuma atau malah jangan dikotori? Ya, baik lagi ya. Kalau misal dari pemerintah sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat ya, untuk tidak membuang air secara berlebihan, dan juga untuk menjaga aliran sungai menjadi lebih baik, karena kalau aliran sungainya itu dibuang sampah sembarangan sehingga membuat kotor, jadinya kan masyarakat juga tersendiri yang nantinya yang akan berdampak. Ada pabrik-pabrik Mas di sana? Pabrik banyak sih, pabrik-pabrik itu. Nah itu tadi, kalau pabrik-pabrik membuang limbah ke sungai, Iya. ya itu sangat bahaya sekali. Oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup juga, bagi masyarakat, bagi pabrik-pabrik yang melanggar regulasi terkait limbah akan kami tindak tegas pastinya. Akhirnya ada satu pertanyaan nih Mas. Kebijakan apa aja yang mungkin paling mendesak untuk direvisi dan diperkuat terkait pengelolaan air bersih? Ya, kebijakan yang paling mendesak sih menurut saya itu kita harus memperbanyak jalur-jalur PDAM itu yang masih belum terjangkau, ya kan? Itu menurut saya itu yang paling penting, karena masih banyak daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh PDAM. Yang kedua, ada mungkin karena PDAM tidak bisa masuk, saya kira harus dibuatkan beberapa spot-spot untuk sumur bor dan pompa air tadi. Nah, wah sebenarnya akhirnya tuh masih ada beberapa pertanyaan terkait sumber mata air juga nih Mas. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Tadi Empower sudah membahas soal tata kelola. Kali ini kita masuk ke inovasi dan solusi. Masih bareng Aira dan Mas Bima. Jadi Empower, kalau tadi kan bahas tata kelola dan infrastrukturnya. Nah, kali ini kita masuk ke inovasinya, teknologi seperti mungkin sumur ya Mas ya. Sumur, terus rainwater harvestingnya dan smart meteringnya. Ya, saya kira sumur dan harvesting ini sangat penting ya, apalagi dalam kondisi Jatim ini yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Contohnya yang ada di Kota Malang, itu kan memang sering hujan hampir tiap harinya. Kota Batu, terus juga di daerah Banyuwangi Selatan, itu saya kira sangat penting sekali untuk dipakai rain harvesting ini, karena kan rain harvesting ini kan untuk menampung air ya kan, sehingga waktu kekeringan nanti masih ada sistem cadangan air untuk di saat musim kemarau dan kekeringan. Sudah di beberapa tempat sudah ada ya Mas? Ya, sudah beberapa tempat, contohnya di Malang saya lihat kemarin ada rain harvesting itu diterapkan. Wah, karena kebetulan saya mahasiswa Malang, jadi sempat ada lihat itu. Nah, kalau dari peran generasi mudanya sendiri nih Mas, dalam menciptakan solusi air bersihnya, terutama mungkin berbasis komunitasnya sendiri. Saya kira anak muda sekarang harus peka terhadap lingkungan ya kan. Pertama tentang bagaimana tentang mengatasi kekeringan air, dan perilaku anak muda itu harus satu, dia harus tidak membuang limbah,
ataupun sampah ke tempat-tempat aliran sungai, dan juga menjaga sumber daya air ya kan. Terus juga anak-anak muda itu harus menjadi orang-orang yang kreatif ya kan, untuk menyebarkan kampanye di media sosial. Wah, itu dia. Dalam hal mungkin video edukatif ya kan, terus juga workshop di sekolah, terus juga mereka memberikan edukasi lainnya, sehingga saya kira nantinya komunitas-komunitas ini nantinya bisa bermanfaat dan berguna bagi masyarakat sekitarnya ya kan. Mungkin dia bisa menjelaskan di sektor-sektor sekolah. Betul. Juga ya kan, mungkin di tingkat-tingkat desanya atau kelurahannya ya kan, sehingga saya yakin dengan organisasi ataupun kelompok-kelompok yang dibuat sama anak muda ini dengan kepedulian lingkungan ini, insya Allah ya permasalahan-permasalahan dan persoalan tadi bisa diselesaikan, apalagi dengan secara gotong royong. Wah, berarti kalau di Jawa Barat tuh ada yang namanya Pandawara Group. Nah, buat bersih-bersih lah. Ya itu bersih-bersih ini mungkin lebih eksklusifnya lagi, membuat suatu yang lebih kreatif lagi menurut saya. Pandawara sudah sangat baik, sudah sangat bagus ya kan. Mereka membuat membersihkan sungai-sungai ya kan, bahkan membuat penghalang-penghalang, pembatas-pembatas sampah itu biar tidak sampah itu teralir di aliran sungai, dan juga membuat mereka itu penampungan gerobak-gerobak sampah. Saya kira anak muda di Jawa Timur juga bisa melakukan hal tersebut. Kalau kita geser sedikit ke dapilnya Mas Bima nih, sudah ada belum? Mungkin anak muda atau warga sekitar yang membuat inovasi? Iya, banyak anak muda yang melakukan inovasi hal tersebut. Contohnya di daerah Wongsorejo sendiri itu ada komunitas Wongsorejo itu yang kebanyakan itu malah tim saya. Wah. Iya, mereka banyak melakukan kegiatan-kegiatan hal tersebut. Contohnya sendiri mereka membersih-bersih desa, terus juga mereka membuat edukasi juga kepada masyarakat yang kurang literasi tadi, ya kan. Sehingga saya kira dengan kemajuan pendidikan yang ada dengan kemajuan sistem pendidikan yang ada sekarang ini, anak muda lebih paham ya kan, dan bisa mengajari teman-teman senior untuk memberikan literasi yang lain. Wah, berarti sudah dimulai dari timnya Mas Bima dulu? Iya, tim saya itu rata-rata kebanyakan memang berangkat dari organisasi. Mereka akhirnya mengharapkan saya sebagai role model untuk menjadi pemimpin, ya kan, agar bisa membantu mereka di sistem bawah, ya kan. Nah, berarti kalau sudah dimulai dari Mas Bima, timnya Mas Bima, berarti warga sekitar juga harusnya bisa ikut terinfluence ya Mas? Ya harapannya seperti itu ya kan. Tapi tidak langsung semuanya kita bisa selesaikan, pastinya bertahap satu persatu. Betul. Karena terus terang aja tim saya ini banyak dari komunitas, bahkan ada dari tingkat formal juga. Waduh. Iya. Betul. Dari HMI ada, GMNI ada. Pejuang berarti. Pejuang semua ya kan. Terus juga ada yang dari komunitas lingkungan, komunitas yang peduli terhadap permasalahan infrastruktur jalan yang hancur dan sebagainya. Lengkap tim saya ini, dan mayoritas diisi anak muda semua. Wah, berarti kalau sudah dimulai dari anak mudanya, harusnya gampang toh Mas ya untuk mungkin kedepannya kayak gimana itu? Ya, kedepannya kita ingin mencakupnya itu lebih luas lagi ya kan, itu menyadarkan kepada masyarakat tentang pentingnya kepedulian lingkungan ya kan, khususnya tentang bagaimana masyarakat itu bisa mengelola air dengan baik ya kan, terus juga bagaimana menangkal kedepannya apabila terjadi musim kemarau, dan juga kita bisa membuat sistem bagaimana aliran air sungai itu bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau dalam 2 tahun ke depan nih Mas, jangka menengah yang harus diakselerasikan tuh apa? Ya, pertama yaitu transisi energi plus modernisasi jaringan listrik ya kan. Terus kedua, infrastruktur logistik strategis seperti pelabuhan, terus juga kereta barang. Terus yang ketiga itu ada digitalisasi layanan publik dan integrasi data nasional. Dan keempat, penguatan industri strategis ya kan. Terus juga yang kelima, proyek ketahanan pangan dan air. Itu yang paling penting ya saya. Terus juga yang keenam, bagaimana penanganan kita terhadap kekeringan tadi yang paling pastinya. Kalau disangkut pautin dengan pengelolaan hutan nih Mas,
daerah resapan itu bisa disebut sebagai kunci utama nggak sih? Iya, benar sekali ya, resapan air. Karena kan pohon itu kan meresap air ya kan. Betul. Kalau misalkan pohon itu ditebang, lantas bagaimana air-air yang lewat itu diresap ya kan? Sehingga kadang-kadang menjadikan beberapa daerah itu spot-spot itu mengalami banjir, Betul. longsor. Contohnya kemarin yang terjadi di Jawa Barat ya kan, alih fungsi lahan yang dimana dia itu tempat perkebunan dijadikan tempat wisata ya kan. Makanya itu saya kira perizinan-perizinan yang hal-hal tersebut, perizinan tempat-tempat wisata yang tidak perlu, yang harusnya tempat-tempat itu yang di tempat ekowisata, tempat-tempat hutan, sebenarnya tidak perlu dialih fungsikan. Berarti tetaplah itu menjadi resapan saja, Iya, resapan tidak perlu saja. dihilangkan atau dirubah malah. Iya, walaupun ada bahasanya ekowisata dan sebagainya, saya Betul. kira tidak perlu lah. Biarlah tempat itu asri dan tetap begitu-begitu saja ya kan. Kalau melihat peluang diversifikasi yang mungkin kayak sumber air embung atau sumber mata air kayak waduk gitu, itu dalam skala kecil maupun skala besar itu pengaruhnya sangat atau malah kurang? Kalau misalnya waduk itu sangat besar ya, apalagi kemarin di zaman pemerintah pusat sebelumnya banyak sekali pemerintah pusat itu membangun waduk-waduk ya kan. Contohnya sendiri di Kabupaten Situbondo itu ada namanya waduk Bajulmati ya kan. Itu bisa menampung dan mengairi aliran sungai berapa ratus hektar itu, dengan berapa ratus hektar, sehingga saya kira manfaatnya sangat besar. Kalau untuk masalah kekeringan saya kira bisa diatasi lah kalau misalkan pembuatan waduk tadi. Tapi permasalahannya untuk membuat waduk itu anggaran yang perlu sangat besar sekali. Perlu nilai investasi yang sangat tinggi. Nah, tantangannya di anggaran kalau membuat waduk itu. Berarti anggarannya kena efisiensi, berarti harusnya ada investor nggak sih Mas? Iya, saya kira harapannya karena ini efisiensi, kita harus mencari akal dalam hal pendanaan. Betul. Mungkin kita bisa panggil investor dari luar negeri untuk bisa membangun fasilitas-fasilitas tersebut. Wah, berarti dalam jangka 5 tahun ke depan nih Mas, Jawa Timur itu bisa nggak krisis air? Ya, saya yakin pasti bisa, dan saya yakin dan optimis, apalagi dengan moto Jawa Timur ya kan, gerbang Nusantara. Saya yakin Jawa Timur bisa bangkit dan Jawa Timur bisa menjadi jaya ke depannya. Nah, terakhir nih Mas, mungkin pesan Mas Bima untuk warga Jatim, terutama double-nya Mas Bima, untuk mungkin ketidakpastian air ataupun harapan dan komitmennya. Ya, baik, saya di sini Bima Rafsanjani Rafid selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tidak pernah ragu-ragu dalam membela masyarakat, tidak pernah letih, tidak pernah mundur untuk memperjuangkan persoalan-persoalan masyarakat, khususnya tentang kekeringan dan juga kekurangan air, sehingga kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mencarikan solusi-solusi yang terbaik, baik dalam program seperti contohnya pompa air, sumur dalam, irigasi pertanian, dan juga pipa-pipa air, pompa air itu tadi. Kami sangat yakin dengan program-program tersebut Jawa Timur ke depannya akan menjadi lebih baik lagi, yang bisa membuat Provinsi Jawa Timur menjadi gerbang Nusantara dan Jawa Timur menjadi bangkit kembali. Nah, itu Empower. Kalau misalnya daerah-daerah kalian masih krisis air atau pengen nyampe ini kemana, monggo, mungkin bisa dari Mas Bima, akunnya Mas Bima, atau yang daerah-daerah dapilnya Mas Bima langsung datang ke rumahnya Mas Bima berarti ya? Kalau misalkan terbatas oleh jarak, masyarakat Jawa Timur khususnya dari saya bisa menyampaikan langsung di website IG-nya saya, yaitu Bolone Mas Bima, ataupun TikTok dan Facebook-nya. Namanya Bolone Mas Bima. Bisa menyampaikan aspirasinya langsung. Mungkin ada daerah-daerah yang kita sudah menyampaikan anak mudanya, tapi tidak terdengar. Nah, bisa langsung melihat Mas Bima berarti ya? Bisa, siap pastinya, karena itu tugas fungsi pokok dari anggota dewan sendiri. Kalau yang dapilnya Mas Bima, datang aja langsung. Iya, boleh. Nah, datang aja langsung ya, Power, karena krisis air bersih itu gimana sehari-hari kalau nggak ada air kan ya? Iya. Nah, sudah sampai di penghujung segmen ya, Power. Jangan lupa kalian like, comment, dan share. Mungkin sungkan ya mau kontak Mas Bima atau datang, karena mungkin aduh aku nggak milih Mas Bima. Nggak usah sungkan-sungkan ya, Power.
komen aja. Nanti kita bantuin sampein ke Mas Bima. Oke, pasti itu. Berarti Mas Bima siap diserbu ya? Siap, Nah. pastinya. Serbu Empower. Mungkin teman-teman takut ya, nggak usah takut. Aman ya Mas Bima ya? Aman, nggak perlu risau ya kan. Kita terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Sekian dari episode kali ini. Aira pamit, Mas Bima pamit. Langsung aja kalau ada yang resah atau aduh aku pengen nyampein sesuatu, komen atau langsung ke IG-nya Mas Bima. Tadi apa? Boleh nih Mas Bima. Boleh nih Mas Bima. Aira pamit, Mas Bima pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.